Langkah kontroversi band Pang Sukatani untuk menghapus lagu "Bayar Bayar Bayar" dari semua platform musik dan menyampaikan video permintaan maaf kepada Kapolri mengejutkan publik. Lagu dari dua personel band, Electrobu gitaris dan Twister Angel vokalis, sangat mendapat dukungan, karena momentum keresahan rakyat saat aksi tagar Indonesia Gelap. Pertama, tentu kita juga harus melihat kenapa sebuah karya seni itu menjadi populer dan atau viral. Tentu ada banyak variabelnya. Pertama, tentu bisa jadi karena faktor kualitas. Bisa jadi karena faktor kontroversi yang menyertainya. Menurut saya, terkait dengan band Sukatani dengan lagu Bayar-Bayar tadi itu, kenapa menjadi begitu mendapatkan perhatian publik, itu lebih karena kontroversinya. Karena meskipun lagu ini sudah relatif lama dirilis, tetapi yang mengetahui lagu ini rata-rata itu kan memang para penggemar punk. Tapi setelah kemudian ada kontroversi terkait dengan permintaan maaf kelompok ini di media sosial, menjadikan perhatian publik ke kelompok ini dan lagunya menjadi sangat luar biasa. Bahkan tidak hanya lagu yang kemudian menjadi viral Bayar-Bayar itu, tapi juga lagu-lagu yang lain juga kemudian orang mencermati, penasaran, pengen tahu seperti apa sih musikalitas dari band Sukatani dari Purbalingga ini. Yang pasti kan lagu ini relate dengan situasi sosial saat ini ya. Kenapa kemudian lagu ini begitu cepat meledak, itu kan dipicu oleh kasuistik sebenarnya, ketika grup band ini kemudian dimintai keterangan, dalam tanda kutip dimintai keterangan oleh, dalam pengakuan terakhir ini kan Polda Jawa Tengah mengaku memintai keterangan, meminta klarifikasi dari grup band Sukatani ini untuk menanyakan lirik dari lagu Bayar-Bayar ini yang isinya tentang mengkritik polisi, kira-kira seperti itu. Kalau musikalisasi puisi, musikalitas musiknya saya sendiri kurang memahami, karena ini kalau yang saya baca-baca dari berita itu menyebutkan ini new wave punk ya, yang menggabungkan beberapa unsur punk, menggabungkan beberapa unsur musik ya, dari mulai punk, rock and roll dan musik-musik jenis baru, kira-kira seperti itu. Lagu Bayar-Bayar dianggap sangat kontekstual situasi saat ini, di mana negara dinodai dengan ulah oknum penegak hukum. Banyak persoalan rumit yang diderita rakyat harus diselesaikan dengan membayar atau tradisi upeti oleh penegak hukum. Kalau kita lihat sebenarnya, kalau secara kepuitisan, ini kan relatif merupakan lagu yang relatif mudah dicerna dan mudah dipahami karena menggunakan pilihan diksi yang diafan. Jadi menggunakan bahasa sehari-hari, tidak menggunakan bahasa-bahasa puitis yang penuh sublimasi, pengasingan, distorting of meaning dan sebagainya seperti itu, tetapi menggunakan bahasa yang memang bahasa keseharian, disampaikan secara apa adanya, sehingga kalau secara lirik sebenarnya ya tidak terlalu istimewa kalau secara lirik dalam konteks puitisasi. Cuma kalau terkait dengan konteks apa yang dialami oleh masyarakat, liriknya menjadi relate dengan problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat pada saat mendengarkan dan menyuarakan dengan mendendangkan lagu dari Sukatani ini. Sebenarnya di kalangan kawan-kawan punk, musik ini kan sebagai bagian dari, selain media berekspresi, mereka juga sering menggunakan media bermusik ini sebagai bentuk menyuarakan kritik sosial, dan bahkan mungkin dalam bentuk menyuarakan perlawanan juga. Jadi memang kalau kita memahami kawan-kawan punk ini kan menjunjung tinggi kesetaraan dan solidaritas yang tinggi. Jadi apa yang disuarakan oleh band Sukatani ini adalah tidak terlepas dari apa yang mereka lihat sehari-hari, kira-kira seperti itu. Makanya ketika hal yang mereka lihat ini diangkat menjadi sebuah lagu, mungkin secara musikalitas orang mungkin tidak ini, mungkin tidak
tidak terbiasa dengan musik keras seperti itu, tapi kemudian ada kasus polisi kemudian meminta klarifikasi, kemudian orang menjadi penasaran, meledaklah kemudian lagu ini, orang menjadi pengen tahu. Jadi sebenarnya pemicunya seperti itu, dan itu relate dengan apa yang dirasakan oleh kebanyakan orang ketika orang merasa bahwa polisi selama ini yang mereka lihat seperti itu, yang menurut mereka itu kurang pas, makanya diwakili oleh syair lagu ini, kemudian lagu ini menjadi meledak. Jadi sebenarnya polisi sendiri menurut saya pribadi ini sangat gegabah ketika mereka memaknai kritik semacam ini sebagai bentuk, dianggap sebagai suatu kebencian, sebagai suatu provokasi. Padahal kritik ini harus dimaknai, apalagi dalam era keterbukaan ini, mereka harusnya merubah stigma kritik ini sebagai suatu yang provokatif, kira seperti itu. Harusnya mereka bisa melihat diri ke dalam. Tapi nyatanya ketika mereka memaknai ini sebagai provokasi dan mereka mengklarifikasi kepada yang bersangkutan, justru lagu ini meledak, dan bahkan sekarang menjadi lebih variatif. Lagu ini karena saking populernya dirubah dalam banyak versi. Ada versi yang bossa nova, ada yang mereka mengcover lagu ini menjadi jazz, lagu ini menjadi lebih banyak memberi warna lain sehingga orang bisa menikmati lagu ini dalam berbagai versi, kira-kira seperti itu. Bagi kawanan komunitas punk, musik salah satu alat untuk mengekspresikan situasi dan kondisi diri sendiri dan lingkungannya. Melalui media musik ini, komunitas punk merasa leluasa menyampaikan kritik sosial dan politik. Band Sukatani menyampaikan musik bergenre punk, mengeluarkan album perdana pada tahun 2023 lalu. Salah satu lagunya berjudul Bayar-Bayar menjadi kontroversi usai salah satu pihak penegak hukum merasa tersinggung. Itu tadi karena sesuatu yang terbalik logikanya, jadi bukan karena berangkat dari karyanya yang utama, tapi kontroversinya. Lagu-lagu yang bertema kritik sosial itu kan ada sangat banyak, dan bahkan di setiap zaman itu kan melahirkan karya-karya yang cukup terkenal juga dan legend sebagai sebuah kritik. Dulu kita mengenal Doel Sumbang, kita juga mengenal Leo Christie, mengenal nama-nama yang lain, termasuk ya kalau yang sudah besar-besar kayak Iwan Fals, slang pun seperti itu. Tetapi Sukatani ini kan agak spesifik karena genre yang dia angkat itu kan musik punk, segmented gitu kan, yang sebenarnya awalnya sangat segmented, tetapi karena kemudian ada peristiwa yang terjadi di Banyuwangi itu dan kemudian diteruskan dengan permintaan maaf, dan apalagi kemudian personilnya yang tadinya identifikasinya itu tidak jelas, membuka identitas dirinya sehingga kemudian membuat orang semakin penasaran. Artinya variabel yang membuat sebuah karya seni itu menjadi populer, menjadi viral itu kan ada sangat banyak, dan menurut saya sekali lagi ini bukan sekedar persoalan pencapaian artistiknya yang membuat menjadi beda dengan yang sebelumnya, tapi juga ada sisi kontroversi dan di momentum yang tepat. Karena ketika dilalah di masyarakat juga sedang ada banyak rasa terkait dengan suasana kebatinan yang perlu disuarakan, dan ada momentum demo-demo Indonesia gelap dan sebagainya. Saya kira momentum ya, jadi momentum ketika itu tadi, polisi ini kan menjadi sorotan beberapa tahun terakhir, menjadi sorotan ketika banyak sekali sorotan kepada institusi ini. Kemudian ada tindakan yang menurut saya kurang pas ketika mereka ada sebuah lagu yang memberikan kritik, menyuarakan apa yang terjadi, menyuarakan apa yang selama ini menjadi anggapan masyarakat. Ternyata ditanggapi ini bagian dari yang kritikan yang dianggap sebagai kebencian terhadap institusi polisi. Kemudian polisi melakukan klarifikasi. Jadi lebih pada momentum. Jadi ketika lagu-lagu dulu Iwan Fals dengan populer di eranya, kira-kira seperti ini, lebih ke, kalau Sukatani lebih kepada momentum, dan momentumnya sangat pas. Jadi ketika orang memiliki
persepsi yang sama terhadap institusi ini yang harusnya bisa berbenah, ternyata ada perwakilan dari suara-suara masyarakat lewat lagu ini. Kira-kira seperti itu. Jadi lagu ini menjadi sangat populer belakangan ini. Sebenarnya banyak lagu kritik sosial yang muncul dengan berbagai macam genre musik. Mulai dari artis Doel Sumbang, Iwan Fals hingga lagu Darah Juang. Beruntung band Sukatani dengan genre musik punk muncul saat kemarahan rakyat memuncak. Lagu Bayar-Bayar dianggap cerminan kondisi bangsa yang harus membayar mahal penegak hukum. Saya kira di era saat ini yang sudah sangat terbuka ini, semua itu serba mungkin ya. Saya lihat juga perkembangan lagu-lagu belakangan ini juga sangat luar biasa. Jadi syair-syair dan lirik-liriknya dari beberapa kelompok band kita tahu liriknya juga sangat bagus, menyuarakan kritik sosial meskipun dengan bahasa yang lebih mungkin lebih dengan pilihan-pilihan bahasa yang lebih sesuai dengan lagu lah, kira-kira seperti itu. Kita tahu ada Efek Rumah Kaca, belakangan Usman juga bikin band dan lagunya juga isinya tentang kritik sosial, dan masih banyak grup-grup band baru yang memang mereka membuat lirik yang sangat bagus, menyuarakan apa yang menjadi cara mereka untuk menyuarakan apa yang mereka rasakan dan mereka lihat, mengekspresikan diri mereka terhadap situasi sosial, kira seperti itu. Dan memang rohnya punk ini kan musik perlawanan, dia menggunakan bermacam-macam media, salah satunya adalah dengan bermusik ini adalah menyuarakan perlawanan mereka terhadap apa yang mereka lihat yang tidak sesuai dengan kira-kira dengan apa yang mereka seharusnya, seideal menurut mereka, kira-kira itu. Secara kebudayaan, apa yang menjadi karya Sukatani merupakan salah satu contoh ekspresi seni yang menyenangkan sebagai hiburan, namun juga memiliki kegunaan karena melalui karya musikalitas yang dihasilkan tersampaikan lirik-lirik kritis yang bermanfaat dalam rangka meluruskan kebengkokan situasi bangsa. Karena kan begini, pertama jangan lupa bahwa karya seni itu sebenarnya kata kuncinya kan fiksi, dan fiksi tidak sama dengan fiktif. Itu kan begitu, ini kan kata kuncinya, bahwa apa yang ditulis dalam karya seni itu tidaklah harus sama persis dengan realitasnya, tetapi berhubungan dengan realitas. Ketika di dalam lirik itu menyebut secara eksplisit, mau ini bayar polisi, mau ini bayar polisi, tentu acuan yang dimaksud di situ, implied readernya, pembaca yang diharapkan, ya para oknum polisi tadi. Memang tidak secara khusus dia menyebut oknum polisi, tetapi tentu kan sama dengan kalau kita menyebut Jawa, kan tidak semua orang Jawa, pasti ada Jawa-Jawa tertentu. Kalau kita ngomong dosen misalnya, kan tidak semua dosen tertentu, wartawan juga tidak semua wartawan, pasti ada yang leks generalis, ada yang leks spesialis, kan begitu. Cuma dalam konteks hal ini dengan menyebut polisi, tentu saja tidak menyangkut institusi secara keseluruhan, pasti juga ada, kan ada itu yang punya channel polisi baik gitu yang mengurusi orang gila dan segala macam itu. Artinya bahwa di dalam realitas masyarakat ada beberapa polisi seperti yang digambarkan oleh Sukatani, itu iya kan, itu fakta. Makanya bapak-bapak yang ada di kepolisian kan pada akhirnya monggo saja kalau memang mau melakukan kritik, walaupun juga perlu dipikirkan ketika ada tawaran yang seolah-olah menarik itu untuk menjadi duta polisi. Menurut saya Sukatani ya sebaiknya jangan mengiyakan gitu. Karena begitu nanti dia mengiyakan, artinya dia akan menjadi bagian dari institusi itu sehingga kehilangan kesempatan untuk mengkritik lembaga yang dia dutai, kan begitu kira-kira.